Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati, yang tidak hanya melihat gerakan tubuh kita, tetapi juga getaran paling halus di dalam jiwa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, teladan bagi mereka yang ingin membersihkan hati sebelum memperindah amal. Pernahkah engkau berada di titik ini? Salatmu tidak pernah tertinggal, rukuk dan sujudmu sempurna, bacaanmu lancar, namun entah mengapa hati terasa tetap kotor. Pikiran dipenuhi bisikan yang tak pantas, perasaan iri masih sering muncul, amarah mudah meledak, dan dosa seakan lebih cepat datang dibanding rasa takut kepada Allah. Lalu, muncul satu pertanyaan yang sangat menyiksa batin. Apa gunanya salatku selama ini? Inilah kegelisahan yang jarang dibicarakan, namun diam-diam dirasakan oleh banyak orang beriman. Kita rajin salat tapi hati terasa jauh. Kita taat secara lahir, namun batin terasa penuh noda. Disinilah ujian iman seringkali paling berat, bukan karena kita meninggalkan ibadah, tetapi karena kita merasa ibadah itu tidak mengubah apa-apa dalam diri kita. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan bahwa salat hanyalah soal gerakan. Salat sejatinya adalah perjumpaan antara hamba dan Rabb-Nya. Namun perjumpaan itu bisa menjadi hampa jika hati hadir hanya sebagai jasad tanpa ruh. Kita berdiri di hadapan Allah, tapi pikiran berjalan kemana-mana. Kita bersujud, tapi nafsu masih menjadi penguasa jiwa. Allah berfirman bahwa salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ayat ini bukanlah jaminan otomatis. Ia adalah janji yang berlaku ketika salat dilakukan dengan hati yang hidup. Maka ketika kita rajin salat namun dosa tetap mudah dilakukan, bukan berarti salat itu sia-sia, melainkan salat itu belum sepenuhnya meresap ke dalam hati. Pada titik ini, banyak orang justru terjebak pada keputusasaan. Mereka merasa munafik, merasa tidak pantas beribadah, merasa salatnya ditolak. Padahal perasaan kotor itu seringkali bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda hati masih hidup dan sadar akan kekurangannya. Hati yang benar-benar mati justru tidak lagi merasa bersalah. Jika konten ini terasa menyentuh hatimu, luangkan sejenak untuk subscribe, share, dan kirimkan kepada orang yang mungkin sedang diam-diam berjuang seperti ini. Bisa jadi satu video ini menjadi penguat bagi jiwa yang hampir menyerah. Rajin salat tapi hati tetap kotor bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan undangan dari Allah untuk naik ke tingkat kejujuran yang lebih dalam. Allah tidak sedang menolakkanmu, Dia sedang memanggilmu agar tidak berhenti di gerakan, tetapi masuk ke makna. Hati manusia bukan benda yang bersih hanya dengan satu kali siraman. Ia seperti bejana yang setiap hari diisi oleh berbagai hal. Pandangan mata, bisikan pikiran, luka masa lalu, ambisi dunia, dan godaan nafsu. Salat adalah air pembersihnya, namun air itu akan keruh jika sumber kotoran terus mengalir tanpa henti. Salah satu penyebab utama mengapa salat belum membersihkan hati adalah karena kita masih mempertahankan dosa yang kita cintai. Kita salat, tapi juga memelihara kebiasaan yang Allah benci. Kita memohon ampun, namun diam-diam berharap bisa mengulang dosa yang sama. Hati pun terbelah, satu bagian menghadap Allah, satu bagian lainnya menghadap dunia. Ada pula salat yang dilakukan karena kewajiban, bukan kerinduan. Tubuh hadir tapi hati absen. Kita terburu-buru menyelesaikan rakaat, bukan menikmati munajat. Padahal hati dibersihkan bukan oleh kecepatan, melainkan oleh kehadiran. Allah tidak membutuhkan salat kita. Kitalah yang membutuhkan sentuhannya. Jangan lupa pula bahwa setan memiliki strategi yang sangat halus. Ia tidak selalu menggoda agar kita meninggalkan salat, karena itu terlalu mudah terbaca. Justru ia membiarkan kita rajin salat, lalu membisikkan rasa putus asa. Percuma salatmu, hatimu tetap kotor. Bisikan inilah yang paling berbahaya, karena membuat seseorang ingin berhenti mendekat kepada Allah. Ketahuilah, Allah lebih mencintai hamba yang terus kembali meski jatuh berkali-kali, dibanding hamba yang merasa suci lalu berhenti berharap. Salat orang yang penuh dosa namun jujur hatinya jauh lebih dekat kepada rahmat Allah dibanding salat orang yang merasa dirinya sudah bersih. Membersihkan hati bukan proses instan. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, muhasabah, dan pengakuan akan kelemahan diri. Hati dibersihkan bukan hanya oleh salat tetapi oleh kejujuran dalam salat. Ketika engkau berkata, Iyyaka na'budu, apakah benar hanya Allah yang kau sembah? Atau masih ada pujian manusia yang kau kejar? Jika sampai hari ini hatimu masih terasa kotor, jangan berhenti salat. Justru disitulah salatmu sedang diuji keikhlasannya. Salat bukan hadiah bagi orang suci tetapi obat bagi orang yang terluka. Dan obat seringkali terasa pahit sebelum menyembuhkan.
Allah tidak menuntut kita menjadi bersih terlebih dahulu baru datang kepadanya. Justru Dia memanggil kita dalam keadaan kotor agar dibersihkan. Maka jangan tunggu hatimu suci untuk salat, karena salatlah yang akan membersihkan hati sedikit demi sedikit selama engkau tidak menyerah. Mulailah dengan kejujuran, datanglah kepada Allah tanpa topeng. Jika hatimu gelap, katakanlah dalam sujudmu. Jika nafsu masih kuat, akuilah di hadapannya. Allah tidak tersinggung oleh pengakuan dosa. Dia murka pada kesombongan yang merasa tak berdosa. Perbanyaklah istighfar bukan hanya di lisan, tetapi di kesadaran. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Jangan remehkan zikir yang terasa hambar, karena zikir yang dilakukan dalam keadaan kering justru adalah bentuk kesetiaan tertinggi. Ingatlah, hati tidak dibersihkan sekaligus, tetapi dilap demi lap. Setiap salat yang kau lakukan meski terasa kosong, tetap meninggalkan bekas. Setiap air mata yang jatuh dalam sepi, meski tak terlihat orang lain, dicatat oleh Allah dengan penuh cinta. Dan pada akhirnya, jangan nilai dirimu dari perasaan hari ini. Nilailah dari satu hal, apakah engkau masih mau datang kepada Allah atau tidak. Selama kakimu masih melangkah ke sajadah, selama hatimu masih gelisah karena dosa, itu tanda Allah belum melepaskanmu. Jika engkau merasa video ini menenangkan, subscribe dan share agar semakin banyak hati yang sadar bahwa mereka tidak sendirian. Semoga Allah membersihkan hati kita, bukan karena kita pantas, tetapi karena Dia Maha Pengasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin.